warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswaku tercinta dimanapun Anda berada, beserta mata kuliah teknologi fermentasi. Minggu lalu kalian telah mempelajari tentang genetika pertumbuhan mikroba untuk menghasilkan produk fermentasi. Nah, kali ini kita akan masuk pada materi tentang produktivitas hasil fermentasi. Sebelum kalian memasuki materi ini dan bisa apa yang akan kalian capai, maka kalian diharapkan untuk menjelaskan produktivitas proses fermentasi dan hasil fermentasi. Nah, bagaimana kalian akan diukur kemampuan tersebut? Maka kalian diharapkan dapat menemukan jenis-jenis fermentasi, mengilustrasikan reaksi pembentukan hasil fermentasi, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi proses fermentasi. Mahasiswaku dimanapun berada, ini indikator ketercapaian pembelajaran. Harus benar-benar kalian pahami agar kalian betul-betul kita dapat mengetahui bahwa kalian sudah mencapai pembelajaran ini. Nah, sekarang kita masuk. Apa itu fermentasi? Setelah kalian belajar 4 minggu tentang teknologi fermentasi, mungkin kalian bertanya-tanya, apa itu fermentasi? Nah, fermentasi itu adalah proses terjadinya penguraian senyawa-senyawa organik untuk menghasilkan energi serta terjadinya pengubahan substrat menjadi produk baru oleh mikroba. Kalian sudah paham itu? Nah, ada pula yang mengatakan bahwa fermentasi itu adalah pengolahan substrat menggunakan mikroba atau jasad organik sehingga dihasilkan produk yang dikehendaki. Itulah sebabnya kalian harus diperkenalkan dulu tentang mikroba. Lalu yang ketiga, fermentasi itu adalah penguraian metabolik senyawa organik oleh mikroorganisme yang menghasilkan energi yang pada umumnya berlangsung dengan kondisi anaerobik dan dengan pembebasan gas. Apakah kalian sudah paham apa itu fermentasi? Nah, sekarang kalian akan diminta untuk menuliskan sebenarnya menurut kalian apa itu fermentasi. Nah, sekarang kalian ambil catatannya apa itu fermentasi dari ketiga definisi tersebut agar kalian bisa menemukan jenis-jenis fermentasi, maka kalian harus menemukan konsep tentang fermentasi. Nah, jika kita menilik apa yang sudah kalian pelajari tadi, maka kita akan melihat bahwa proses produksi fermentasi itu merupakan juga adalah suatu proses produksi energi dalam sel dalam keadaan anaerobik. Apa itu anaerobik? Anaerobik itu adalah tanpa oksigen. Sudah paham? Nah, fermentasi juga dapat kita katakan bahwa merupakan suatu pengubahan karbohidrat menjadi alkohol dan karbon dioksida atau asam amino organik. Nah, menggunakan apa? Itu menggunakan ragi, menggunakan bakteri, fungi, atau kombinasi dari ketiganya di bawah kondisi anaerobik. Mahasiswaku tercinta, sudah pahamkah apa yang dimaksud dengan fermentasi? Nah, bagaimana menurut Anda tentang fermentasi tersebut? Ayo, silahkan secara berkelompok kalian diminta untuk menemukan sebenarnya apa itu fermentasi. Setelah kalian menemukan apa itu fermentasi, maka selanjutnya saya akan memberikan sedikit uraian tentang jenis-jenis fermentasi. Tahukah kalian apa itu jenis-jenis fermentasi? Nah, jika kita melihat dari jenis-jenis fermentasi ditinjau dari produknya, maka fermentasi itu sebenarnya terbagi atas dua, yaitu homofermentatif dan heterofermentatif. Tentu dengan dua kata homofermentatif, kalian sudah bisa dapat apa itu homofermentatif dan apa itu heterofermentatif, yang sebenarnya merupakan dua kata, tetapi ini merupakan suatu kata majmuk. Baik, saya akan menjelaskan apa itu homofermentatif. Homofermentatif itu adalah fermentasi yang produk akhirnya hanya merupakan asam laktat. Contohnya, homofermentatif ini adalah proses fermentasi yang terjadi dalam pembuatan yogurt, ya. Nah, ini kemudian kita akan melihat apa itu heterofermentatif.
Heterofermentatif adalah fermentasi yang produk akhirnya berupa asam laktat dan etanol yang sama banyak. Contohnya, ya, proses fermentasi yang terjadi dalam pembuatan tape. Setelah saya memberikan penjelasan sedikit tentang homofermentatif dan heterofermentatif, apakah Anda sudah memahami apa perbedaan antara homofermentatif dan heterofermentatif? Nah, silahkan berdiskusi dengan teman kelompok kalian, dan ini kita akan bahas di dalam perkuliahan nanti secara offline. Yang kedua, anak-anakku, adalah jenis fermentasi ditinjau dari penggunaan oksigen. Jenis fermentasi jika ditinjau dari penggunaan oksigen, maka itu juga terbagi dua, yaitu aerobik dan anaerobik. Aerobik pasti kalian sudah tahu bahwa aerobik itu fermentasi yang memerlukan oksigen, tetapi anaerobik itu berarti tanpa oksigen. Nah, kalian kan sudah tahu pada yang bagian yang kedua tentang jenis-jenis fermentasi dilihat dari penggunaan oksigen. Nah, sekarang yang ketiga kita akan melihat pada jenis fermentasi yang dilihat dari produk mikroba. Yang ini ada 3, anak-anakku, yaitu sel mikroba biomasa dan enzim dari mikroba, dan yang ketiga adalah metabolit mikroba. Sudah paham? Jika ditinjau dari jenis fermentasi dari produk mikroba, maka itu ada 3. Nah, yang pertama adalah sel mikroba. Yang bagaimana sih yang dimaksud dengan sel mikroba? Sel mikroba itu adalah produksi komersial dari biomasa, dapat dibedakan menjadi produk yes untuk industri roti dan produksi sel mikroba untuk digunakan sebagai makanan manusia dan hewan. Ya. Sedangkan enzim dari mikroba, jika dilihat dari produk suatu mikroba, maka secara komersial enzim yang diproduksi oleh mikroba memiliki beberapa keunggulan, yaitu mampu dihasilkan dalam jumlah besar dan mudah untuk meningkatkan produktivitas bila dibandingkan dengan tanaman atau hewan. Dan yang ketiga adalah metabolit mikroba. Nah, yang metabolit mikroba ini adalah metabolit yang dapat dibedakan menjadi metabolit primer dan metabolit sekunder. Produk metabolisme primer yang dianggap penting, misalnya etanol, asam sitrat, polisakarida, aseton, butanol, dan vitamin. Sedangkan metabolit sekunder yang dihasilkan mikroba, contohnya antibiotik, pemacu pertumbuhan, inhibitor, enzim, dan lain-lain. Nah, dari ketiga tadi yang saya jelaskan, apakah kalian sudah bisa membedakan ketiganya? Tugas Anda sekali lagi. Anak-anakku, kalian sudah mengenal 3 jenis fermentasi. Jenis fermentasi yang keempat ditinjau dari proses fermentasi tersebut. Jika kita meninjau dari jenis prosesnya, maka fermentasi itu ada 2, yaitu fermentasi cair dan fermentasi padat. Nah, fermentasi cair itu biasanya menghasilkan etanol, protein sel tunggal, kemudian antibiotik, pelarut organik, kultur starter, dekomposisi selulosa, pengolahan limbah cair, bir, glukosa isomerase, dan lain sebagainya. Itu jika ditinjau dari proses, jika dilakukan dalam kondisi cair. Tetapi kalau dilakukan dalam kondisi padat, seperti yang kalian sering lihat di mana-mana secara komersial, itu bisa namanya tempe, kemudian oncom, koji, dan lain-lain sebagainya. Nah, kalian sudah tahu kan, jika ditinjau dari jenis fermentasi, ditinjau dari proses, maka cair dan padat. Oleh karena itu, kalian harus bisa membedakan yang mana cair dan yang mana padat jika dilihat dari prosesnya. Sekarang kita akan masuk pada jenis fermentasi ditinjau dari fermentasi cair. Jika ditinjau dari fermentasi cair, maka itu ada 2 jenis, yaitu bawah permukaan dan di permukaan. Nah, ketika nanti kalian akan membuat suatu produk fermentasi, maka kalian akan lihat apakah dia berada di bawah permukaan atau fermentasinya di atas permukaan.
Kalau kita melihat dari produk-produk yang ada, maka di bawah permukaan itu akan menghasilkan umumnya adalah etanol, tetapi kalau dia di atas permukaan, maka contohnya itu adalah nata de coco dan lain-lain. Nah, sekarang anak-anakku sudah paham kan tentang jenis-jenis fermentasi. Nah, itu akan kalian capai pada capaian yang pertama, menemukan jenis-jenis fermentasi. Nah, sekarang kita akan mengilustrasikan reaksi pembentukan hasil fermentasi. Jika kalian melihat ilustrasi reaksi pembentukan hasil fermentasi, kita memberikan contoh reaksi pembentukan hasil fermentasi secara umum. Jika kalian melihat bagan ini, maka itu misalnya kita mulai dari gula, lalu kemudian menghasilkan fosfogliseraldehid, lalu kemudian asam piruvat. Nah, dari asam piruvat ini akan menghasilkan dua produk, yaitu aerobik dan anaerobik. Nah, yang proses aerobik itu akan menghasilkan energi tingkat tinggi ditambah dengan CO2 ditambah H2O. Tetapi jika dia dalam kondisi anaerobik, maka dia akan menghasilkan asam laktat, kemudian etanol, alkohol, kemudian ester, dan asam asetat, kemudian hasil airnya. Inilah reaksi pembentukan hasil fermentasi yang secara umum. Nah, sekarang kalian bisa mempelajari dengan reaksi-reaksi khusus. Silakan kalian membaca literaturnya yang bisa kalian peroleh sendiri. Nah, yang ketiga adalah untuk mencapai tujuan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi proses fermentasi pada tujuan pembelajaran kita, maka saya akan menjelaskan sedikit tentang faktor yang mempengaruhi proses fermentasi. Yang pertama adalah keasaman, yang kedua adalah mikroba. Faktor yang ketiga adalah suhu, dan faktor yang keempat adalah oksigen. Serta faktor yang mempengaruhi fermentasi adalah yang kelima adalah waktu. Nah, anak-anakku, kalian sudah paham kan tentang faktor-faktor yang berpengaruh terhadap proses fermentasi. Bekal ilmu ini kalian bisa perluas dengan membaca materi-materi. Ada dua pustaka yang bisa saya berikan, yaitu karangan Madijan dan Muhyiddin. Tetapi bukan berarti bahwa literatur ini hanya ini satu-satunya. Banyak literatur yang lain. Materi hari ini akan mendukung kalian untuk mengerjakan LK. Ya, jadi maka pada minggu depan kita akan bertemu dengan kalian dari tugas-tugas yang saya berikan tadi, dan kalian akan bekerja kelompok bersama kelompok Anda untuk melanjutkan tugasnya dalam LK. Nah, anak-anakku, setelah ada penjelasan sepintas tentang materi ini, maka kalian akan bekerja kelompok kembali untuk mengerjakan LK 3. Nah, LK3 sama petunjuknya, yaitu kalian akan diberikan permasalahan. Baca baik-baik dan diskusikan dalam kelompok Anda sebelum Anda masuk dalam ruang perkuliahan. Kerjakan semua arahan yang diberikan. Jika dalam kelompok ada yang belum dipahami, silahkan tanya pada dosennya ketika kalian berada di dalam ruang kelas. Nah, ada tugasnya. Kalian diminta untuk membaca materi tentang jenis-jenis fermentasi, reaksi-reaksi pembentukan fermentasi, dan faktor-faktor yang mempengaruhi proses fermentasi. Nah, Anda sudah baca kan? Sudah pelajari kan? Nah, berikut permasalahannya. Masalah ini kalian akan pecahkan bersama dengan kelompok kalian, dan kita akan masuk di ruang kelas langsung dengan diskusi. Silakan untuk mengerjakan, semoga kalian sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.